Jadi kalau usulan atau gagasan Barisan Nasional ini terjadi, maka ya nggak peduli siapa presidennya, siapa ketua umum partainya, karena yang berkuasa selama-lamanya adalah Jokowi dan keluarga. Nanti kalau Jokowi meninggal ya digantikan sama Gibran, digantikan sama Kaisang dan seterusnya gitu ya. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa minggu terakhir ini, seorang Jeffrey Giovanni, pendiri PSI yang sebelumnya tidak pernah muncul di media, yang apapun isu atau berita soal PSI yang muncul hanya Grace Natali, Giring dan kawan-kawan gitu ya. Seorang Jeffrey Giovanni gak pernah ada mukanya di media, sangat misterius sekali awalnya gitu ya. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini, dia rajin sekali muncul dan hadir di beberapa podcast. Loh, ini ada apa ini gitu ya? Orang yang katanya tinggal di Singapura tiba-tiba sekarang rajin ke Jakarta. Ini ada apa? Masif sekali loh. Dan ya terus terang saya nggak nonton semuanya karena rasanya sama saja materinya gitu ya. Tapi saya nonton yang di Akbar Faisal sampai selesai gitu. Dan kemunculan seorang Jeffrey Giovanni ini itu tidak dengan tangan kosong, tapi dia membawa satu ide dan gagasan yang mungkin kalau ini terjadi, kalau gagasan ini bisa diterima atau dijalankan, maka itu mungkin akan membuat negara kita, Indonesia ini, jadi tidak punya lagi demokrasi, atau demokrasi kita menjadi demokrasi yang mati. Karena Jeffrey Giovanni kemudian muncul dengan satu ide atau usulan untuk membentuk satu barisan nasional, koalisi permanen bahasa lainnya gitu ya, yang kemudian membuat partai-partai yang berkoalisi di tingkat pemerintah pusat itu juga harus berkoalisi di tingkat kabupaten dan daerah gitu. Jadi nggak boleh kemudian seperti sekarang katanya yang koalisi di pusat tapi di daerah kadang nggak, kadang berhadapan-hadapan dan sebagainya. Jadi kalau ini dibentuk satu koalisi permanen, dibentuk sebagai sebuah barisan nasional yang beranggotakan partai-partai koalisi pemerintah gitu ya, dari pusat sampai daerah, itu nanti kemudian bisa dipimpin sama Jokowi. Oh, ini mungkin yang dimaksud sama Grace Natali gitu ya. Bahasanya Grace Natali itu Jokowi di atas partai politik gitu ya. Karena yang memimpin partai-partai ini dalam satu barisan atau dalam satu koalisi permanen. Dan alasan yang coba disampaikan oleh Jeffrey Giovanni kepada Akbar Faisal gitu ya, alasannya bagi saya adalah alasan-alasan yang mudah sekali untuk dibantah. Yang sebelumnya saya pikir Jeffrey Giovanni ini orang yang hebat, luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa gitu ya. Tapi ketika muncul di Akbar Faisal, saya melihat ada banyak sekali pertanyaan atau banyak sekali celah yang bisa dibantah gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa Akbar Faisal tidak bisa membantah alasan-alasan Jeffrey Giovanni ini. Karena Jeffrey coba menjelaskan bahwa kalau pilkada kemudian dilakukan satu barisan nasional, koalisi permanen, maka pilkada kita akan otomatis lebih hemat biaya katanya. Akan otomatis jadi lebih berkualitas karena calon-calonnya dari masing-masing partai itu nantinya akan diadu gitu. Diadu di internal dulu sebelum kemudian dimunculkan ke publik. Tidak seperti sekarang katanya. Terjadi jual beli tiket gitu ya. Calon-calon harus beli tiket kursi cagup, calon wakil gubernur gitu ya, cabub juga gitu ya. Itu harus ada jual beli tiket katanya. Dan masing-masing partai ini ya semuanya jualan katanya. Jadi banyak kos yang harus dikeluarkan. Tapi kalau dibentuk satu barisan nasional, maka nggak ada ini katanya, nggak ada tiket-tiketan ini. Dan Akbar Faisal menanggapinya, iya, keren itu bro, mari kita bahas diskusi. Tumben Akbar Faisal nggak ngerti gitu ya. Yang namanya tiket gitu, yang namanya kursi calon, kalau memang itu ada tiketnya, ya pasti ada gitu. Kalau ini kemudian mau dibuat satu barisan nasional di mana ada koalisi permanen dan semua partai harus tunduk kepada pimpinannya, ya tiketnya bukan lewat partai lagi, tapi lewat pimpinannya, lewat kantong Jokowi sendiri. Satu pintu gitu. Mau pilkada dimanapun, daerah manapun, satu pintu gitu ya. Kalau sekarang kan enggak gitu. Masing-masing partai punya wilayahnya masing-masing. Misalkan seperti PDI Perjuangan di Jawa Tengah menang gitu ya. Seperti PKS di luar Jawa ada beberapa dia menang beberapa provinsi gitu. Dan mereka ya punya kantong-kantong sendiri. Kalau kemudian dibuat satu barisan gitu ya, ya maka partai-partai ini jadi nggak punya kekuasaan lagi gitu.
Karena semuanya satu pintu, satu kantong. Dan alasan soal untuk membuat satu pilkada yang lebih berkualitas gitu ya, dengan satu barisan nasional atau dengan koalisi permanen dari pusat sampai daerah, itu hanya berada di teori saja. Pada akhirnya kalau itu dilaksanakan, maka semua pilkada di berbagai daerah itu akan terserah Jokowi, terserah pimpinannya gitu. Maka tidak akan ada lagi kasus seperti Erina Gudono seperti sekarang yang ditolak sama Gerindra. Nggak akan ada lagi itu. Kalau Jokowi hari ini memimpin barisan nasional. Jadi ya terserah Jokowi lah, dia pimpinannya gitu ya. Dia menguasai partai mayoritas. Di tiap daerah dia bisa tunjuk siapa aja gitu. Erina Gudono, Bobi, Kahiyang, Kaisang gitu ya. Istrinya Gibran juga kalau maju bisa. Bahkan tukang kebun di Solo juga kalau maju bisa gitu. Oh, pimpinannya Jokowi gitu. Terserah gitu kan. Punya partai mayoritas gitu. Jadi semua partai hanya ngekor aja, ngikut gitu ya. Dan semuanya satu pintu. Untuk tiket-tiket satu pintu ya. Itu maksud dan tujuan aslinya yang tidak disampaikan jelas sama Jeffrey Giovanni gitu. Tapi Akbar Faisal kayaknya tidak paham soal itu, tidak bisa menangkap. Dan kemudian kalau Jeffrey juga bilang bahwa dia bikin analisa bahwa yang punya tradisi menjadi oposisi itu yang terbukti pernah menjadi partai oposisi itu hanya dua, yaitu PDI Perjuangan dengan PKS, dan mereka tidak apa-apa gitu ya. Maka dengan sejarah demokrasi atau sejarah partai politik yang seperti ini, maka kemungkinan katanya nanti P3, Nasdem, PKB juga akan bergabung kepada barisan nasional ini. Jadi semuanya masuk ke dalam satu barisan nasional supaya nantinya yang menjadi oposisi hanya PKS dengan PDI Perjuangan. Dan lagi-lagi gitu, Akbar Faisal kayak gak ngerti gitu. Kalau partai-partai ini masuk ke dalam koalisi pemerintahan dan kemudian dibuat barisan nasional dari pusat sampai daerah, dan kemudian pimpinan barisan nasional adalah Pak Jokowi gitu ya. Itu artinya Jokowi punya kuasa atau bisa memimpin mayoritas partai yang ada di Indonesia kecuali dua partai, yaitu PKS dengan PDI Perjuangan. Jadi kalau Jokowi hari ini jadi pimpinan barisan nasional gitu ya, ya dia seperti punya banyak partai gitu, punya 7 partai. Ini kan seperti ingin mengambil alih tapi dengan cara yang gratis, yang murah gitu ya. Yang disebut, wah ini nanti bisa membantu pemerintahan Prabowo, bisa mempermudah, memperlancar dan sebagainya. Itu bahasa-bahasa omong kosong gitu. Itu bahasa aslinya, kalau Pak Jokowi jadi ketua barisan nasional, maka semua partai ini, 7 partai ini akan tunduk kepada Jokowi. Ya, nggak peduli lagi siapa yang menjadi ketua partai setelah itu. Bahkan tidak peduli lagi siapa yang akan maju sebagai capres di tahun-tahun yang akan datang. Siapapun yang jadi, ya Pak Jokowi yang berkuasa. Ya kalau misalkan gitu ya, nanti tiba-tiba barisan nasional yang berisi 7 partai, tiba-tiba mengusung Gibran dan Kaisang, siapa yang bisa bantah? Lawang pimpinannya Jokowi, pimpinan partainya, pimpinan barisan nasional. Jadi ya dari sini saya jadi mengerti kenapa kemudian Pak Jokowi seperti ngebet sekali ingin menjadi ketua umum Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini adalah partai besar, partai nomor 2 di Indonesia dari pemilu tahun 2024 ini, tertinggi nomor 2 gitu. Sehingga kalau Pak Jokowi jadi ketua umum partai, maka dia lebih mudah untuk menggerakkan atau memimpin barisan nasional ini. Kalau Pak Jokowi hari ini jadi ketua umum Partai Golkar, maka partai seperti PAN, PKB, kemudian P3, Nasdem mungkin juga masuk gitu ya, Demokrat, mungkin itu akan bersatu kepada satu barisan nasional ini dan menjadi partai mayoritas gitu ya. Dan kalau ini yang terjadi gitu ya, ya nggak ada lagi demokrasi gitu. Semuanya terserah Jokowi, nggak ada lagi partai-partai yang beradu argumen di media, di Senayan, nggak ada lagi gitu. Karena semua terserah barisan nasional. Dan yang lucu dari usulan atau ide ini dengan nama barisan nasional, yang saya pikir itu cuma kebetulan aja, namanya mirip yang ada di Malaysia. Tapi ternyata ide itu juga ternyata menurut Jeffrey Giovanni itu memang seperti yang terjadi di Malaysia katanya. Ini bagi saya lucu gitu. Sebagai orang yang pernah 4 tahun berada di Malaysia, saya tahu betul kiblat demokrasi dan politik orang-orang Malaysia itu Indonesia. Lalu kok kita malah disuruh niru Malaysia yang pemilunya ancur-ancuran itu. Loh, pemilu di Malaysia tuh ancur-ancuran gitu.
Yang menang jadi gak menang, yang kalah jadi pemenang gitu. Bisa terubah balik itu. Apa itu yang kemudian kita inginkan gitu ya? Mereka berkiblat ke kita mencontoh demokrasi dan politik di Indonesia, lah kok kita malah disuruh niru sana. Gimana sih? Dan dari sini, dari usulan Jeffrey Giovanni ini, meskipun dia mengaku tidak pernah berbicara dengan Pak Jokowi gitu ya, tapi dari beberapa kejadian atau isu nasional yang bisa kita lihat seperti perpanjangan masa jabatan, kemudian perpanjangan 3 periode gitu ya, itu semua kita bisa pahami bahwa semua ide-ide itu muncul dari Jokowi atau didorong sama Jokowi. Ya meskipun tidak ada pernyataan itu di media, Jokowi bilang, oh saya nggak ikut, wah itu aspirasi masyarakat. Padahal kalau kita ngelihat dari orang-orang yang berbicara itu nampaknya memang sangat-sangat didorong. Dan desain dari ide Barisan Nasional ini itu nampak begitu sempurna andai Pak Jokowi hari ini sudah menjadi ketua umum partai, andai Pak Jokowi menjadi ketua partai Golkar tahun ini, karena itu akan sangat-sangat sempurna sekali gitu ya untuk membangun satu Barisan Nasional, untuk merealisasikan ide-ide ini. Tapi mungkin karena ide itu mendapatkan ganjalan di tengah jalan gitu ya, Golkar ternyata tidak semulus yang diharapkan, ada banyak penolakan dari JK, dari berbagai elit partai Golkar yang menjelaskan bahwa ADART partai itu tidak mungkin untuk membuat Pak Jokowi jadi ketua umum partai gitu, karena tidak punya pengalaman sebagai pengurus partai. Ini adalah ganjalan-ganjalan. Seandainya tidak ada ganjalan ini dan jalannya mulus gitu ya, Pak Jokowi jadi ketua umum partai Golkar, maka ide ini akan terlaksana dengan sendirinya, sehingga Jeffrey Giovanni tetap berada di Singapura dan tidak perlu muncul di podcast-podcast seperti sekarang ini gitu. Tapi karena ada ganjalan, ada penolakan dari partai Golkar gitu ya, ada penolakan dari partai Gerindra untuk tidak setuju secara instan kepada istrinya Kaisang untuk maju sebagai calon Bupati Sleman gitu ya, ada penolakan-penolakan ini, maka ide yang awalnya menjadi satu rencana senyap gitu ya, rencana internal, ini harus dimunculkan ke publik dengan harapan publik bisa menerima itu. Makanya Jeffrey Giovanni yang tidak pernah muncul ke media tiba-tiba muncul. Kayaknya PR-nya Jeffrey ini banyak banget kayak. Tapi kalau Golkar bisa memberikan pernyataan menolak Pak Jokowi sebagai ketua umum partai Golkar gitu ya, maka apalagi dengan usulan menjadi satu barisan nasional, itu kayaknya juga akan tambah ditolak gitu ya. Dan saya melihat juga kemunculan Jeffrey dan orang-orang PSI ini yang mengusulkan Jokowi di atas partai politik atau Pak Jokowi menjadi pimpinan barisan nasional gitu ya. Itu seperti ada ketakutan bahwa kalau Pak Jokowi nggak punya kekuasaan, mereka jadi nggak dapat apa-apa, mereka jadi tidak mendapatkan manfaatnya. Ya itu terbukti dengan PSI hari ini gitu, yang balihonya di mana-mana semuanya ada muka Jokowi, bahkan ketua umumnya anaknya Pak Jokowi, tapi itu ternyata tidak mampu untuk membuat PSI lolos ke Senayan. Jadi makanya ya mereka berupaya agar Pak Jokowi tetap punya pengaruh, punya power dengan menjadi ketua umum Barisan Nasional. Atau di sisi lain, kalau ide ini muncul dari Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi tidak terlalu percaya sepenuhnya dengan Prabowo Subianto. Ya karena ini seperti anak yang sudah menikah, terus kemudian orang tuanya itu pengen tetap menguasai gitu, ingin tetap mengatur keuangannya gitu ya, ingin tetap mengatur aktivitas hariannya gitu ya, tetap menjadi satu penasehat gitu. Padahal kalau orang sudah berkeluarga, ya sudah, dia biarkan dia mandiri, biarkan dia menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Itu baru di level pimpinan keluarga yang anggotanya cuma beberapa orang. Ini menjadi presiden Indonesia yang rakyatnya ratusan juta, kok masih mau dikintili, kok masih mau diikutin gitu. Jadi kalau usulan atau gagasan Barisan Nasional ini terjadi, maka ya nggak peduli siapa presidennya, siapa ketua umum partainya, karena yang berkuasa selama-lamanya adalah Jokowi dan keluarga. Nanti kalau Jokowi meninggal ya digantikan sama Gibran, digantikan sama Kaisang dan seterusnya gitu ya. Jadi ya nggak peduli siapapun ketua umum partai Gerindra, Golkar, udah nggak peduli. Yang penting ketua Barisan Nasionalnya adalah Jokowi dan terahnya. Gitu. Jadi kalau ini terjadi ya
ya tinggal nunggu giliran aja berarti gitu ya. Sekarang Gibran, kemudian 2009 Gibran sama Kaisang, selanjutnya Gibran sama Bobi, atau Gibran atau Kaisang sama Bobi, atau Kaisang sama Kahiyang, pokoknya tuker-tukeran lah. Atau Kaisang sama Silvi, pokoknya hancur-hancuran lah gitu ya. Seterusnya begitu terus. Jadi ya nggak ada lagi demokrasi yang ada di Indonesia gitu, yang seperti sekarang. Dan selain itu, kalau Pak Jokowi ingin mengendalikan atau ingin menjadi pimpinan Barisan Nasional, itu artinya dia mengendalikan, memimpin 7 partai sekaligus. Ya kalau itu yang terjadi, ya mau ngapain lagi kita gitu ya. Lawang tanpa itu semua pun, demokrasi atau pemilu tahun 2024 sudah sehancur itu, sehancur ini gitu. Apalagi kalau Pak Jokowi jadi punya 7 partai sekaligus. Jadi ya meskipun saya kadang tidak suka dengan Gerindra, berbeda pendapat dengan Golkar, dengan segala keputusan-keputusannya, tapi dalam hal ini saya berterima kasih sekali. Kita wajib berterima kasih kepada Golkar yang berani menolak Pak Jokowi menjadi ketum partai, dan terima kasih kepada Gerindra yang berani menyampaikan penolakan kepada Erina Gudono atau istrinya Kaisang. Karena nampaknya 2 partai ini, Golkar dan Gerindra, sudah belajar dari PDI Perjuangan yang sudah memberikan semuanya gitu ya. Apa yang nggak diberikan sama PDI Perjuangan? Tiket wali kota dikasih, menantunya dikasih, semuanya dikasih, tapi ternyata seorang keluarga Jokowi tidak pernah puas dengan semua yang sudah diberikan. Maka mereka masih kurang-kurang terus dan terus meminta terus-menerus. Sehingga kalau Pak Jokowi jadi pimpinan dari Barisan Nasional, memimpin 7 partai, itu akan jauh-jauh lebih buruk dibandingkan PDI Perjuangan dalam beberapa tahun terakhir yang memberikan tiket secara gratis kepada anak dan menantu Jokowi. Nantinya kalau 7 partai ini dipimpin sama Jokowi, ya terserah Jokowi. Sampai tukang kebun jadi itu. Ya sama saja menyerahkan semua infrastruktur partai kepada Jokowi gitu ya. Sehingga ya apa yang mau diharapkan dari DPR gitu ya. DPR tanpa itu pun kita bisa melihat bahwa itu sudah buruk gitu ya. Ada banyak hal-hal negatif soal DPR, apalagi sampai ada Barisan Nasional, tambah nggak ada gunanya. Tambah nggak ada kritikan gitu ya. Ya kita kembali kepada orde baru dengan cara atau gaya-gaya baru pada akhirnya. Dan semoga itu tidak terjadi. Semoga tidak pernah ada cerita Barisan Nasional di Indonesia, karena cukup Malaysia lah yang pemilu dan politiknya hancur-hancuran dan buruk sekali. Yang sejak berpuluh-puluh tahun orang yang berada di kelompok elit hanya itu-itu saja. Tidak ada orang lain, keluarganya itu lagi dan seterusnya. Ya tapi wajar, Malaysia kan masih ada sistem kerajaan. Indonesia kan enggak gitu ya. Apakah kita mau jadi kerajaan sekalian? Ya enggak lah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.